Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada video ini saya akan membahas tentang budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19 atau coronavirus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Sosial Budaya dan Dasar. Baiklah, sebelum saya membahas tentang budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19 atau coronavirus, saya akan memaparkan sedikit info apa itu coronavirus. Coronavirus 2019 atau dikenal dengan sebagai COVID-19 adalah peristiwa pandemi penyakit coronavirus 2019. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif, kemunculan penyakit diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Per 18 Maret 2020, minimum 213.541 kasus telah terkonfirmasi, di antaranya terjadi di daratan Tiongkok. Jumlah penderita yang mencapai 8.790. Kasus kematian terbesar di luar Tiongkok terjadi di Iran, Italia, dan Korea Selatan. Di Tiongkok, di seluruh dunia, otoritas kesehatan masyarakat berupaya menahan penyebaran penyakit ini. Sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Wuhan, Hubei, dan Tiongkok pada umumnya. Wisatawan yang telah mengunjungi Tiongkok daratan telah diminta untuk memantau kesehatan mereka, setidaknya selama 2 pekan. Siapapun yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi disarankan untuk memakai masker pelindung dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi klinik kesehatan. Bandar udara dan stasiun kereta api menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, pernyataan kesehatan, dan plakat informasi untuk mengidentifikasi pembawa virus. Banyak acara tahun baru Imlek dan tempat-tempat wisata ditutup untuk mencegah orang-orang berkumpul secara massal, termasuk kota terlarang di Beijing dan pameran kuil tradisional. Pihak berwenang di 24 dari 31 provinsi, kota, dan wilayah Tiongkok memperpanjang liburan tahun baru dan memerintahkan sebagian besar tempat kerja agar tidak dibuka sampai tanggal tersebut. Wilayah-wilayah ini menyumbang 80% dan 90% ekspor di Tiongkok, Hong Kong. Hong Kong menaikkan tingkat respons penyakit menularnya ke level tertinggi dan menyatakan keadaan darurat, menutup sekolah hingga bulan Maret, dan membatalkan perayaan Tahun Baru Imlek. Dan terjadi rasisme terhadap orang-orang keturunan Tiongkok dan Asia Timur sebagai akibat dari wabah COVID-19, dengan ketakutan dan permusuhan terjadi di beberapa negara. Begitulah apa yang saya jelaskan merupakan paparan COVID-19 secara general. Maka kita akan langsung menuju tentang teori mengapa terjadinya COVID-19 tersebut. Ada berbagai macam teori bagaimana coronavirus atau COVID-19 terjadi. Virus mematikan ini juga telah menyebar ke seluruh negara. Tapi, tak hanya virus yang menyebar, tetapi juga informasi yang salah. Teori yang pertama adalah video sub kelelawar. Dari awal, masyarakat telah menduga-duga di jejaring dunia maya tentang asal-usul virus corona. Hal ini tentu saja memperburuk dengan banyaknya video yang dikatakan memperlihatkan sejumlah warga Cina sedang mengkonsumsi kelelawar di tengah wabah mematikan di Wuhan. Coronavirus baru diyakini muncul dari satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal di pasar makanan laut di Wuhan. Teori kedua, wabah virus corona direncanakan. Amerika Serikat melaporkan kasus pertama dari virus corona pada minggu lalu. Sejumlah dokumen yang sudah clear. Teori kedua, wabah virus corona direncanakan. Amerika Serikat melaporkan kasus pertama dari virus corona
Pada minggu lalu, sejumlah dokumen yang sudah dipatenkan mulai beredar di Twitter dan Facebook, yang sekilas tampaknya menunjukkan bahwa para ahli sudah mengetahui virus tersebut selama bertahun-tahun. Teori ketiga, senjata biologi rahasia. Beberapa laporan yang mendorong teori bahwa coronavirus adalah bagian dari program senjata biologi rahasia yang bocor dari Institut Virologi Wuhan. Teori tak berdasar lainnya yang menjadi viral di media sosial menduga bahwa coronavirus adalah bagian dari program senjata biologi rahasia dari China. Setelah mendengar pembahasan atau pemaparan mengenai teori terjadinya COVID-19, kita akan meneruskan pembahasan kita terhadap analisis masalah budaya sosial akibat COVID 2019. Setelah meninjau asal-usul beberapa teori terjadinya COVID-19, mari kita jabarkan hubungan COVID-19 terhadap unsur-unsur budaya. Terdapat 7 unsur budaya yang mendasari analisis ini. Sebelum menuju ke analisis, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan sosial budaya serta penjabaran singkatnya. Sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat. Atau bisa diartikan bahwa manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikiran yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ilmu sosial budaya dasar memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial kebudayaan agar tanggap, persepsi, dan penalaran dalam menghadapi lingkungan sosial budaya dapat ditingkatkan sehingga kepekaan terhadap lingkungan lebih besar. Dari penjabaran singkat tentang sosial budaya yang telah saya bahas, maka kita memiliki gambaran apa saja unsur-unsur sosial budaya yang akan dipaparkan. Berikut unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan dengan coronavirus. 1. Bahasa. Dalam hubungan bahasa, dari apa yang bisa saya simpulkan bahwa bahasa termasuk memiliki hubungan yang penting. Mengapa? Karena masalah coronavirus ini sedang dialami oleh seluruh negara di bumi. Otomatis bahwa dengan mendunianya kasus coronavirus, maka kita sebagai manusia yang berasal dari segala pelosok daerah di negara memiliki peran penting dalam berbahasa untuk menyebarkan dampak serta pencegahan yang mampu kita lakukan sebagai manusia. Bahasa sendiri yang mempertautkan manusia dari seluruh penjuru dunia, dengan tentu saja diwakilkan oleh presiden-presiden di tiap negara. Dalam membicarakan kasus coronavirus ini, tentu saja kita perlu berbahasa agar apa yang ingin kita tuju dan maksudkan dapat dipahami oleh orang yang kita beri informasi. Kedua, pengetahuan. Di dalam pengetahuan tentu saja banyak hal yang kita kaitkan. Dengan timbulnya coronavirus ini, pengetahuan setiap manusia semakin bertambah, seperti betapa bahayanya coronavirus yang berdampak pada manusia, apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus, cara mencegah penyebaran yang semakin luas terhadap coronavirus, serta bagaimana kita mengedukasi teman, saudara, keluarga kita, betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan tidak lupa mengenai pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, berapa jumlah kasus, korban selamat atau korban yang tidak mampu selamat dari coronavirus, sehingga kita akan memiliki rasa empati dan tidak apatis terhadap keadaan sekitar maupun lingkungan. Ketiga, sosial. Tentu saja dalam hubungan sosial memiliki dampak yang sangat jelas, seperti yang sekarang yang kita tahu, yaitu himbauan untuk social distancing, jaga jarak sosial. Menurut saya bukan social distancing kata yang tepat untuk membicarakan coronavirus ini, yaitu physical distancing. Yang dimaksud dengan social distancing tentu saja kita akan berjauhan terhadap manusia, tidak adanya komunikasi dan apapun itu yang dimaksudkan dengan social distancing. Sedangkan physical distancing bagi saya yaitu kita menjaga jarak antara manusia lain, antara dengan manusia yang lain. Itu adalah kata yang tepat untuk
mengatakan bahwa kita seharusnya physical distancing, bukan social distancing. Atas adanya himbauan physical distancing ini, maka sekolah, perkuliahan, serta beberapa pekerjaan mendapat cuti selama beberapa waktu untuk hanya berada di rumah saja. Tentu saja akibatnya kita manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bersosialisasi seperti pada umumnya. Kita sebaiknya mematuhi aturan untuk berada di rumah, karena dengan mematuhi aturan physical distancing, maka tingkat penyebaran coronavirus dapat ditekan semaksimal mungkin hingga akhirnya 100% sirna, dan hubungan sosial antar manusia dapat dilakukan seperti sedia kala. Keempat, teknologi. Seperti salah satu teori yang telah disebutkan atau yang telah saya paparkan, bahwa coronavirus ini berhubungan dengan sistem teknologi kesehatan. Dengan dampak yang sangat luar biasa ini, setiap negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin atau antibodi yang dapat melawan penyakit yang disebabkan COVID-19. Dengan tidak lain, sistem teknologi kesehatan akan terus berpacu maju seiring pandemik coronavirus yang sedang seluruh penjuru bumi hadapi. Yang kelima, ekonomi. Dalam hubungan ekonomi, coronavirus memiliki dampak yang sangat amat berat. Seperti yang kita ketahui, laju ekonomi di hampir setiap negara akan berubah menjadi sangat lambat karena tingkat konsumsi masyarakat yang merosot tajam. Seperti contoh sistem ekonomi yang berada di pasar. Dengan merebaknya coronavirus, maka masyarakat sekitar jadi enggan untuk melakukan transaksi jual beli karena diliputi rasa takut akan terjangkit virus corona di keramaian pasar. Dan karena adanya physical distancing memunculkan lockdown di berbagai macam transaksi jual beli seperti pasar, toko, ruko, dan lain-lain. Keenam, religi atau keagamaan. Dalam hubungan religi atau agama, kepercayaan yang dianut oleh manusia selalu memiliki keterkaitan dengan semua masalah yang terjadi di muka bumi ini. Dengan merebaknya coronavirus, setiap manusia dari seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk meminta ampun, bertaubat, serta meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghentikan wabah coronavirus ini. Mungkin saja dilihat dari sisi religi, Tuhan menunjukkan bahwa keserakahan manusia tidak akan ada habisnya, dan akhirnya memberikan manusia sedikit pelajaran agar tidak rusak flora, fauna, serta alam secara besar-besaran. Maka aspek religi merupakan salah satu aspek yang terpenting, karena setiap makhluk hidup yang berada di muka bumi bergantung kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketujuh, terakhir, yaitu kesenian. Dalam hubungan kesenian yang bisa kita hubungkan adalah kesenian yang dimaksud bisa dikatakan budaya. Yang dimaksud budaya di sini adalah setiap negara memiliki ciri khas serta keunikan sendiri. Kita ambil contoh dari negara Cina. Masyarakat yang ada di negara Cina terbiasa dengan memakan hewan yang dianggap tidak lazim, seperti kelelawar, tikus, anjing, kalajengking, dan lain-lain. Sedangkan di negara lain belum tentu hal tersebut lazim, karena dari teori penyebab terjadinya coronavirus, salah satunya adalah sup kelelawar yang berasal dari kota Wuhan, China. Bisa dikatakan hubungan kesenian atau kebudayaan yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan penyebab coronavirus. Dan sekarang kita ada di tahap akhir, yaitu kesimpulan. Setelah mengetahui, meninjau, serta menganalisis permasalahan COVID-19, saya dapat menyimpulkan bahwa sekarang coronavirus merupakan masalah terpenting yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Pada saat ini, diketahui bahwa negara asal muasal terjadinya coronavirus, yaitu China, telah menyelesaikan tugas mereka untuk menghentikan penyebaran coronavirus di negaranya. Dan sekarang, beberapa negara
yang memiliki kasus coronavirus di negaranya, seperti yaitu Korea Selatan, Jepang, bahkan negara kita sendiri yaitu Indonesia menduduki peringkat ketiga kasus tertinggi dari coronavirus di antara seluruh negara. Dan oleh karena itu, kita, para manusia, sudah sepatutnya menjaga kesehatan diri sendiri serta lingkungan kita. Kita juga harus memiliki pengetahuan yang luas hingga dapat mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Mari menjaga lingkungan dan pertingkat ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kondisi yang menakutkan serta mencengkam ini lekas berakhir dan menemui titik terang. Sekian dari saya, Musdalifah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.